menciptakan kita dan ditentukan semua takdirnya. Di antara kita ada yang menjadi orang kaya, ada yang jadi orang miskin, ada yang jadi atasan, ada yang jadi bawahan. Itu takdir. Berusahanya menuju ke sana itu dalam rangka menjalani takdir atau proses takdir itu. Mungkin kita sudah banyak melihat orang yang bareng-bareng tes sama kita, bahkan waktu sekolah pintaran dia dari kita. Iya banyak ya. Banyak. Tapi nggak berhasil seperti kita sekarang terjadi. Ini karena takdir. Sebenarnya nggak masalah mau jadi apa aja, itu nggak masalah. Cuman dalam keadaan itu kalau bisa taat itu berhasil. Kalau sekarang dalam keadaan itu kok nggak taat, itu nggak berhasil. Jadi bukan masalah kita dalam kedudukan yang tinggi atau yang rendah. Masalahnya bisa taatnya tuh dalam setiap posisi itu. Nah, masalahnya bukan sehat atau sakit. Kalau sehat maksiat, terus sakit jadi taat, sakit itu lebih baik daripada sehat itu. Berpangkat kok sombong, bikin maksiat, cegekan, banyak lagunya. Jadi pejabat bawahan malah taat. Kok pejabat bawahan? Jadi bawahan lah pokoknya. Kok taat? Itu lebih baik daripada pejabat yang maksiat itu. Jadi targetnya bukan tingginya pangkat, targetnya itu taatnya itu. Ya, nah ditengok kita tuh keadaan diri kita masing-masing gimana. Karena dalam satu hadis qudsi Allah Ta'ala kirim pesan melalui malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW. Ya Muhammad, inna rabbaka, wahai Muhammad, sesungguhnya Tuhan kamu yaqra'u alaika assalam, ngucapin salam sama kamu. Apa kata Allah Ta'ala? Inna min ibadi ma la yasluhu imanahu illa bil ghani. Idza afqartuhu la kafar. Sesungguhnya wahai Muhammad, sesungguhnya dari hamba-hamba ini ada orang yang enggak bagus imannya kecuali dijadikan orang kaya. Kalau dijadikan orang miskin sama aku, kata Allah Ta'ala, pasti dia jadi orang kafir. Inna min ibadi la yasluhu imanahu illa bil faqri. Sesungguhnya dari hamba-hambaku ada orang yang enggak bagus imannya kecuali dijadikan orang fakir. Idza agana itu la kafar. Kalau aku jadikan dia orang kaya pasti kafir. Coba, waktu banyak duit enggak mau ke masjid, Pak. Kena setruk 2 truk mau ke masjid ya. Nah, kaya dia mana mau Pak ke masjid, kayak alergi begitu ke masjid. Giliran sakit mau ke masjid Pak. Nah sakitnya itu lebih baik daripada dia sehatnya, kayanya itu Pak. Buntunya itu lebih baik daripada dia orang kaya itu. Masalahnya targetnya itu taat. Hidup itu targetnya taat Pak, bukan duit. Lagi-lagi Pak ya, mindset itu harus diganti. Target itu taat. Terus inna min ibadi la yasluhu imanahu illa bis-sihah. Sesungguhnya dari hamba-hambaku ada yang enggak bagus imannya kecuali dengan sehat, dijadikan sehat. Idza saqamtuhu lakafaru. Kalau aku sakitkan dia, pasti dia jadi orang kafir. Ada orang sehat terus tapi taat. Inna min ibadi la yasluhu imanahu illa bis-saqam. Ada sebagian dari hamba-hambaku yang tak akan bagus imannya kecuali dalam keadaan sakit, sebab sakit. Idza shahahtuhu la kafara. Kalau dijadiin sehat, tambah maksiat dia. Nah, waktu muda kan tuh anak orang babatin terus.
masa-masa paling indah SMA, yuk pacaran itu Pak maksiat. Ya, maksiat itu Pak, indahnya apa Pak? Melawan Allah Ta'ala. Ini Pak, ada seorang ulama ditanya, umurnya 100 tahun lebih, tapi gagahnya kayak anak muda. Ditanyain, apa sebabnya? Syekh, kok badannya sehat terus begitu? Saya ini waktu kecil sampai sekarang badan saya ini gak pernah dibuat maksiat. Allah Ta'ala jaga anggota badan saya sampai saya tua tetap begini. Gak hebat. Makanya kalau waktu mudanya maksiat Pak, tobat cepet-cepet. Kalau nggak nanti tuanya bahaya. Supaya nguburin dosa itu sebenarnya mau dipaksa apa mau sukarela nih? Sukarela aja sih, tobat dulu begitu. Kenapa? Ini mau dijadiin miskin dulu apa tetap kaya taat nih? Mau disakitin dulu apa sehat tetap taat nih? Begitu Pak itu. Mau sukarela atau mau dipaksa? Kok ada orang nggak sholat, tambah banyak duitnya, berzina terus, tambah naik pangkatnya, parengkumur. Maling terus, tambah naik pangkatnya, parengkumur. Jangan kaget Pak, itu namanya istidroj. Bentar lagi mati dia. Saya ceritakan kisah. Ada muazin kalau 12 tahun istiqomah, ihtisab dia mengharapkan pahala Allah Ta'ala, dia wajib masuk surga. Jadi kenapa ada menara? Menara itu gunanya untuk memandangkan azan. Dulu kan nggak ada mic ya. Gunanya menara itu untuk memandangkan azan supaya kedengeran. Nah di bawah masjid itu ada rumah orang Yahudi punya anak cantik. Orang Yahudi cantik banget Pak. Kalau orang bule kan merah-merah pecah kayak kulit babi. Pecah-pecah. Kalau bapak melihat orang bule dipancang sering nggak di kapal. Kayak orang panjang. Orang Yahudi udah cakep banget. Pas dilihat gitu, cakep juga ya kan. Turun dia, nggak jadi azan. Turun. Terus nanya perempuan Yahudi itu, kenapa kamu turun? Apa yang kamu inginkan? Saya mau sama kamu lah. Nggak boleh lah, kamu Islam saya Yahudi. Nggak boleh nikah. Bapak saya nggak boleh. Ya udah saya jadi masuk agama kamu. Nikah. Belum azan nggak jadi azan. Masuk ke dalam agamanya orang ini. Pak? Belum bulan madu Pak udah dinikahin, naik dia ke atas, jatuh mati, prak. Allah. Puluhan tahun jadi muadzin, tiba-tiba takdirnya jadi orang kafir. Ini Pak. Ini hadis lagi kosong. Saya kasih tahu terjemahnya aja. Nah, ada seorang hamba, dia itu sepertinya ahli surga gitu Pak. Terus Pak. Kayaknya surga sama dia itu cuma jarak 1 zirah di hadis. Cuma 1 gini, dekat. Tapi catatannya dia itu jadi ahli neraka. Ketetapannya itu ahli neraka. Nanti akhirnya dia pasti melakukan kemaksiatan yang mewajibkan dia masuk ke dalam neraka. Akhirnya ada seorang hamba laki-laki maksiat terus. Kayaknya neraka sama dia itu, waduh, dekat. Nah kalau benar pokoknya dari kecil sampai gede. Tapi catatannya ahli surga. Akhirnya nanti dia akan melakukan ketaatan akhirnya itu dan mewajibkan ketaatannya tadi memasukkan dia ke dalam surga. Coba. Makanya hari itu orang yang taat belum tentu masuk surga, orang yang maksiat belum tentu masuk neraka. Makanya jangan suka jadi panitia. Itu ya Pak. Fa'alun lima yurid. Allah Ta'ala berbuat sesuka-sukanya. Lu yang bikin mau apa? Protes. Saya yang punya rumah mau ngapain? Mau dibakar, mau diapain ya kan? Terserah Pak. Saya nyiptain hamba-hamba mau dikemana? Makanya kita tuh kalau sholat jangan sombong dengan sholatnya tadi. Kalau puasa terus jangan sombong dengan puasanya tadi. Kalau berbuat baik jangan suka merasa
tadi Pak Reng, kenapa? Innamal a'malu bil khawatim. Amal itu terakhirnya. Gitu ya, Pak. Jadi jangan sombong. Pernah dengar Bal'am zaman Nabi Musa di Al-Quran? Pernah dengar? Pernah. Nabi Musa disesatin dengan Bal'am. Itu wali Allah, orang berilmu, sudah makrifat, matinya dalam keadaan kafir. Walinya Allah besar. Orang disogok dengan harta supaya doain Nabi Musa tersesat. Balak gak mau. Bininya disogok, mau dirayu sama bininya. Karena Nabi Musa tersesat, Pak, di lembah Tin. Gara-gara doanya Balak, mati dalam keadaan. Barsiso, pernah dengar Barsiso? Belum pernah dengar ya? Barsiso itu ulama. Santrinya aja bisa terbang. Kayak apa kiainya? Santrinya bisa terbang. Oh, kiainya kayak apa? Sakti, Pak. Meneraguna. Mati dalam keadaan kafir. Itu, Pak. Makanya doa apa? Doa hidayah. Ya Allah, hidayah ya Allah. Matikan dalam keadaan Islam ya Allah. Saya lagi-lagi paling. Kita jangan bangga dengan amal. Jangan bangga dengan amal. Pikirin itu amal keterima apa enggak. Kalau dicampurkan ujub, riya, takabur, hapus semua itu pahala amal. Bangga dengan amal kita, rusak semua itu amal. Bahaya. Jadi jangan kita ngerasa hebat. Kalau bagus jangan ngerasa bagus. Kalau soleh jangan ngerasa soleh. Kalau taat jangan ngerasa taat. Karena ciri-cirinya orang yang celaka, kalau kebaikan suka ingat. Cirinya orang celaka. Kalau dosa suka lupa. Ya. Sehingga tahu, kok dia nggak sholat gitu. Jika matanya itu jelek gitu. Kok itu kayak gitu, belum tentu Allah. Jangan sombong, cepat istighfar. Karena ujub itu bisa timbul tiba-tiba gitu. Gitu. Ini dari sini ada yang nanya, Pak? Mau minum dulu soalnya. Sebelum dilanjut. Silakan. Tadi saya menyimak kalau kita tuh sudah dicatat masuk surga atau masuk neraka. Ya, berarti dari lahir kita memang sudah ditentukan. Benar. Jadi sia-sia dong kalau misalnya. Enggak. Dalam proses melalui takdir itu. Kayak kita sekolah, terus kerjanya nggak sesuai dengan sekolah kita. Sia-sia. Enggak, dalam proses menuju takdir itu. Kita nikah, pengen punya anak, terus nggak punya anak. Kira-kira melalui proses itu, dunia itu darul asal. Maksudnya, kita itu kalau sudah beramal, jangan sombong dengan amal itu, Pak. Esensinya itu begitu. Supaya kita jangan sombong dalam amal. Tapi mudah-mudahan yang hadir di sini mati dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Termasuk yang ngomong. Sebab apa yang dibawa? Gitu. Wallace aja gitu. Jangan adalah pada sholat jangan. Aduh ngawur. Kayak orang pengen punya anak lah, gak usah nikah. Wah ini pada namanya anak kuat. Boleh. Jadi jangan usaha itu tetap dilakukan. Hasil atau tidak suka-suka Allah. Gitu kan. Taat itu tetap wajib dilakukan supaya Allah Taala ridho dengan kita. Masalah akhirnya doa terus Pak, hidayah kita nggak ada. Dan di luar daripada konteks nggak benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang jadikan jalan nih, ketika kita selesai sholat, kan kita biasa sih membaca Allahumma salam minka salam. Terus ada yang angkat tangan atau nggak angkat tangan. Itu yang pertama. Tapi ketika siang itu kadang-kadang ada yang nggak dizaharkan. Katanya kalau pas kita zaharkan, oh belum nyampe, katanya bahasanya gitu. Tapi ini kita, ini belum nyampe ke sono katanya. Artinya saya pengen dengar penjelasannya gimana Tat yang sebenarnya Tat. Oke. Ini Makasih Tat. Setiap mau beramal itu mau dihukumi apa itu amal? Namanya fikih itu.
Maksudnya belajar fikih supaya nggak mudah nyalahin orang. Kalau nggak belajar nanti mudah nyalahin orang, karena nggak sama kayak kita. Gitu ya. Menjaharkan zikir itu boleh. Ada hadis menerangkan itu di dalam kitab Targhib wa Tarhib, ada itu. Kalau mau pakai aplikasi, Bapak buka 37 masalah karangan Syekh Somad, ada itu keterangan. Jadi boleh ada hadis yang menerangkan itu. Kalaupun nggak mau, ya nggak masalah, karena hukumnya sunnah saja. Zikir setelah sholat itu sunnah. Mau dia mau jalan nggak masalah, semuanya ada dalil. Itu ada yang angkat tangan, itu ulama ada yang membolehkan, dan hukumnya juga sunnah, nggak masalah. Yang nggak angkat tangan nggak masalah juga. Jadi nggak masalah. Kalau ada perbedaan yang berhubungan dengan furu'iyah, cabangan dari amal tadi, kita mestinya toleransi, gitu ya. Jadi mudah, satu kunut, satu nggak kunut, ya nggak apa-apa. Ada mazhab yang tidak berkunut, kok ya nggak apa, gitu kan. Jadi toleransi. Jadi orang ini kalau dia nggak tahu dan nggak mau tahu, nanti dia akan mudah menyalahkan orang muslim yang lain. Nah itulah bibit radikal namanya. Bibit radikal itu kan merasa lebih baik dari orang lain, itu bibit radikal. Dan akhirnya benci dengan orang dengan tanpa alasan. Bahaya itu Pak. Orang nggak sama kayak dia. Masa harus sama semua? Nggak mungkin Pak. Hadis ratusan ribu Pak. Ini Pak. Jadi kita harus toleransi kalau masalah furu'iyah. Bini boleh beda, pekerjaan boleh beda, giliran itu beda-beda tipis, detik. Sholatnya kan sama kan? Gitu Pak ya, toleransi. Toleransi. Kan? Sama iya, maksudnya kita sama-sama muslim. Muslim itu saudara, cermin. Kalau dia buat buruk berarti kita nggak senang ya. Berarti kalau saya nggak senang, saya tidak akan melakukan perbuatan yang sama kayak dia. Itu maksudnya cermin. Paham? Bukan ditonjok ini. Tapi memang nggak enak melihat orang rese itu, pengennya mau pelan. Gak enak, tapi kan kita masih sabar ya. Orang kayak gitu ada terus. Bapak pindah kemana aja ada aja orang yang kayak gitu. Di kantor ada, di masjid ada. Masjid bikin ajang pertempuran. Oh beneran nih Pak, saya mantan kontraktor. Aduh, pengurus masjid kok kayak begini. Rata, bikin berantakan. Pengurus lama dengan pengurus baru, si PA aja, sensitif Pak. Bukannya saling support. Muslim itu Pak punya kelebihan supaya bisa mendukung muslim yang lain yang nggak punya kelebihan kayak dia. Ini mah kalau punya kelebihan nggak boleh dianggap dia rival saingan kita. Nah itu yang nggak cocok. Kita itu takdirnya beda-beda supaya saling support sama-sama lain. Itu Pak ya. Jadi jangan dijadikan saingan muslim itu. Terima kasih. Jadi orang kafir alhamdulillah karena jadi ada orang jelek. Orang jadi orang kaya kenapa? Alhamdulillah karena ada orang miskin. Itu Pak. Terima kasih wahai orang jelek. Syukur. Bismillahirrahmanirrahim. Ini hadis dari Malik Al-Haris bin Asim Al-Ahadi. Beliau katakan bahwasanya Rasulullah SAW tatsuhur syatrul iman. Bersuci itu setengah dari iman. Kenapa disebut setengah dari iman? Karena kalau melakukan ibadah sholat enggak menghilangkan hadas dulu, nanti sholatnya enggak sah. Gitu. Tapi toharoh itu terbagi hukumnya, ada yang wajib, ada yang sunnah. Yang sunnah seperti mandi masnunah yang disunahkan. Contohnya mau Jumat itu sunnah mandi Pak. Walaupun sampai dari rumah mandinya niatnya mandi sunnah Jumat. Pas hari Jumat kan. Di sini kan mau mandi ribet ya kan. Repot, masa bawaan. Dari rumah itu sudah lihat saya niat mandi sunnah Jumat bareng untuk ketika mengguyurkan air. Saya niat mandi sunnah Jumat. Dapat. Mulai jam 12 itu mulai sholat. 12 malam. Itu sudah mulai sunnah mandi Jumat. Bisa, bukan harus. Tapi yang akal pas mau berangkat ke masjid itu, tapi itu sudah dapat ke sunnah.
itu akan mencabut dosa-dosa kecil. Kalau puasa Ramadan itu mandi sunatnya habis maghrib. Habis maghrib Ramadan. Baru tahu ya? Nah. Kalau mandi wajib, ini yang wajib, toharoh yang wajib, ini terbagi sama qalbiyah, hati, sama badaniyah, berjasad, badan. Kalau qalbiyah, membersihkan dari hasad hatinya, dengki sama orang lain. Dengki, yang tadi saya cerita, nggak boleh bersaing. Kalau orang nikmatnya lebih banyak dari dia iri. Pangkatnya lebih tinggi, dia iri. Dan biasanya musuh itu yang sejajar sama dia. Tukang cilok lagi musuhnya. Tukang bakso lagi musuhnya. Warung padang lagi musuhnya. Ustadz lagi musuhnya. Serius nih Pak. Jadi yang sejajar dia, linier namanya. Bener nggak? Ya iyalah, mana ada tukang cilok musuhnya tukang las, nggak ada. Mau ngelas cilok, nggak ada urusannya. Ya. Dia pengen pindah nikmatnya ke dia, ya nggak bisa. Orang takdirnya sudah begitu. Bapak takdirnya buntu, pengen jadi orang kaya, kerjalah sampai luar negeri ujung dunia sana, nggak bakal jadi orang kaya. Capek dulu gitu. Ada yang ngomong. Saya kasih tahu. Setahun dari begitu. Saya mau nanya, kan kebetulan masalah Natal nih. Kan kebetulan ada yang bilang kalau kita Natal ini nggak boleh ngucapin. Itu bagaimana? Kalau ulama sepakat muktamad Pak, sepakat istimewa ulama, nggak boleh ngucapin. Karena kalau ngucapin berarti Allah Taala kita meridai dengan agama dia itu. Toleransi itu cukup kita nggak ganggu dia, udah selesai. Jadi masalah ucap-ucap itu seolah-olah kita senang sama agama dia begitu, senang dengan kekafiran dia itu. Tapi seandainya kita pejabat, kok kayaknya nggak pantas gitu, nggak ngucapin, ngucapinnya nggak masalah, nggak cuma makruh. Kalau kita kan pejabat nggak ada hajat ke situ, langsung ngucapin selamat atau selamat. Kemudian bagi para Islam dirinya kalau yang alamin, kalau cari agama selain Islam nggak akan diterima, masuk neraka selama-lamanya. Jadi jangan punya pikiran agama sama, nggak sama. Agama yang diterima cuma Islam. Jadi jangan keluar dari Islam. Masuk amin boleh, masuk Kristen ya nggak boleh. Ya. Berikutnya, ngilangin hati dari takabur, sombong, nggak boleh. Sombong. Punya pangkat itu bisa sombong. Punya kekayaan itu bisa sombong. Punya ilmu itu bisa sombong. Ilmu ulama itu bisa sombong. Punya CS yang banyak, pengikut yang banyak itu bisa sombong. Punya teman, bupati, saya kenal saya, kadis kenal saya, sombong. Siapa yang nggak kenal saya? Kecuali monyet. Ya. Itu bisa bikin sombong. Ya. Ujub, bangga dengan amalnya. Ini bisa menghapuskan amal itu, pahalanya jadi hapus. Jadi kalau kita nyumbang, dilihatin hatinya, nanti duitnya hilang, pahalanya nggak dapat deh, rugi. Udah mendingan beliin orang padang aja, nggak usah nyumbang. Kalau pengen di riak sama ujub itu nggak usah nyumbang, nggak usah. Pengen action-actionan itu, nanti kayak pemilihan 2024, yang nggak pernah ngaji itu ngaji, pemilihan. Nanti dia tampil Pak, panggil saya ini. Saya bingung sehnya itu juga mau dipanggil sama dia. Dan kalau orang biasa ngaji, colok begini. Kalau nggak biasa ngaji tiba-tiba jangan pencitraan. Nanti susah di mata. Ya, jangan mata duitan. Doa, dorongan Allah. Nah, berikutnya badannya menghilangkan najis, wudhu dari hadas, habis kencing kan istinja dulu, sesuci, dibersihkan dulu kencingnya jadi, kemudian berwudhu. Ini wajib hukum. Berikutnya tayamum, kalau nggak ada air kita wajib tayamum. Ataupun sakit yang nggak boleh menggunakan air, ini juga wajib tayamum. Apa manfaatnya wudhu, Pak? Wudhu ini kita setiap kali berwudhu
kok kumur-kumur, ini dosa di mulut jatuh. Terus memasukkan air ke dalam hidung dan istinsyak, ini dosa di hidung wudu. Wajah, basuh wajah dengan air wudu, wajah yang ada dosanya ini jadi wudu. Tangan, kepala, kaki, telinga, ini semua sebab wudu bisa menggugurkan dosa kecil dan dosa gede. Lalu apa manfaatnya wudu? Kata Nabi, man wada'a hadil a'dha'a fa ahsana wudu'aha istajaba min Allah ar-ridwan al-akbar. Barang siapa berwudu anggota badannya kemudian membaguskan wudunya, Allah Ta'ala akan mewajibkan kepada dia keridhoannya yang besar. Orang yang berwudu, kalau dia terus, jadi wudu itu bukan hanya habis sholat. Yang bagus dawam wudu dalam keadaan wudu. Batal, kencing, wudu lagi. Kentut lagi, wudu lagi. Begitu Pak. Apa manfaatnya? Di sini ada hadis menjelaskan. Ya Anas sama Sayyidina Anas. Kata Nabi, ini istata'ata an takuna abadan ala wudu. Wahai Anas, kalau kamu mampu terus-terusan berwudu, faf'al, lakukan. Kenapa? Fa inna malakal maut idza qabada ruha 'abdin wa huwa 'ala wudu katabat lahu syahadah. Malaikat maut kalau mengambil ruh, kalau dia dalam keadaan wudu, dia dalam keadaan syahid. Penting Pak, wudu itu bukan mau sholat doang. Kayak gini Pak, kayak gini. Kata ulama, barang siapa dawam wudu terus-terusan wudu, Allah Ta'ala akan muliakan dia 7 perkara. Apa dia? Malaikat senang jadi teman dia. Senang jadi teman dia. Berteman dengan malaikat. Kalau wudu. Yang kedua, malaikat nyatet tuh penanya basah terus dengan catatan pahala. Kalau di dalam keadaan wudu. Terus anggota badannya bertasbih. Makanya catat kepala. Terus dia tidak akan tertinggal takbiratul ula bersama imam, takbir yang pertama. Orang 40 hari Pak, sholat 5 waktu, enggak tertinggal takbiratul ula, takbir yang pertama bersama imam, dia baris Pak. Dibebaskan 2 perkara. Yang pertama, bebas dari sifat munafik, yang kedua bebas dari api neraka. 40 hari. Makanya orang yang gawang wudu pasti dia dapat takbiratul ula, bukan baru azan baru datang. Nah, berikutnya, kalau dia tidur, malaikat akan jaga dia dari keburukan dunia dan akhirat. Kalau dia tidur, maka tidur itu berwudu dulu. Berwudu. Kalau kesenggol bini, ya nggak apa-apa, dia tetap jangan, lagi wudu sih. Giliran bikin mah pengen nempel-nempel. Enggak apa-apa, itu enggak masalah. Kita tetap terhitung dawam wudu. Langsung Pak, belajar dari mana? Enggak apa-apa ya. Kok jadi aneh. Wales aja kayak kalau belajar. Tetap kita terhitung dawam wudu gitu Pak. Tersinggung nanti. Yang keenam, Allah Ta'ala akan mudahkan dia ketika sakaratul maut. Makanya orang yang lagi sakaratul maut itu diwuduin. Pakai spray. Jangan ditinggalin, lagi sakaratul maut itu jangan ditinggalin. Ditalkin Pak, diwudu, ditalkin.